Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Untuk pembelajaran bisnis syariah di kelas pendidikan bisnis selama 7 minggu pertemuan kita akan membahas pembelajaran berbasis case and team-based learning project selama 45 menit. Setiap kelompok dengan judul analisa laporan keuangan perbankan syariah yang mengacu pada laporan tahunan perbankan syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2010. Yang dipublish oleh perbankan syariah didasarkan peraturan perbankan yang dikeluarkan BI tahun 2011. Demikianlah saya sampaikan atas partisipasi anak-anakku dalam kelompok ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dipersilahkan untuk kelompok menyajikan videonya masing-masing atau menyampaikan paparannya masing-masing. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Clara Aritonang, yang kedua Dewi Susilawati, yang ketiga Junita Pasaribu, dan yang keempat Mei Sonia Munte. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Bank BNI Syariah di Indonesia melalui data-data yang telah kami peroleh, yaitu yang pertama melalui data CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, rasio kecukupan modal adalah suatu cara untuk mengatur kemampuan bank untuk melihat risiko kerugian yang akan dihadapi dan memenuhi kebutuhan deposit dan kreditur lain dengan cara membandingkan jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko. Nah, adapun data CAR BNI Syariah yang telah kami peroleh mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2020 adalah pada tahun 2013 nilai CAR-nya 16,23%. Pada tahun 2014 berada pada angka 18,43%. Tahun 2015 15,48%, tahun 2016 14,92%, tahun 2017 20,14%, tahun 2018 19,31%, tahun 2019 20,14%, hingga pada tahun 2020 berada pada angka 21,4%. Nah, adapun ketentuan peringkat komposit dalam komponen CAR ini adalah untuk peringkat pertama, jika lebih besar dari 15% keterangannya adalah sangat sehat. Peringkat komposit yang kedua, jika lebih besar dari 9,1% hingga 15%, keterangannya adalah sehat. Nah, peringkat komposit yang ketiga, jika berada pada 8,1% sampai dengan 9%, keterangannya cukup sehat. Untuk peringkat keempat, jika kriterianya 5% hingga 8% berada pada kurang sehat, dan peringkat yang kelima, jika lebih kecil dari 5%, itu berarti tidak sehat. Nah, berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2013, BNI Syariah memiliki predikat yang sangat sehat, karena nilai CAR-nya adalah berada pada 16,23%. Nah, pada tahun 2014, predikatnya juga sangat sehat, berada pada nilai 18,43%. Tahun 2015, predikat sehat karena hanya mencapai 15,48%. Tahun 2016, berada pada predikat sehat, yaitu dengan nilai 14,92%. Dan tahun 2017, berada pada predikat sangat sehat hingga pada tahun 2020. Yang kedua adalah nilai NPF atau Non-Performing Financing Gross. Nah, NPF ini merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Non-performing financing atau NPF ini perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti.
Nah, adapun data NPF gross yang telah kami peroleh pada tahun 2013 adalah senilai 1,86%. Pada tahun 2014 senilai 1,86%. Nah, pada tahun 2015 berada pada angka 2,53%. Tahun 2016 berada pada angka 2,94%. Nah, pada tahun 2017 berada pada angka 2,89%. Pada tahun 2018 berada pada nilai 2,93%. Pada tahun 2019 berada pada angka 3,33%. Dan pada tahun 2020 berada pada angka 3,38%. Nah, adapun kriteria untuk bobot komponen NPF gross ini adalah untuk peringkat pertama, jika berada pada nilai 0,15% sampai 2%, maka keterangannya sangat sehat. Untuk peringkat kedua, jika berada pada nilai 2% sampai 3,5%, maka keterangannya sehat. Nah, untuk peringkat ketiga, jika berada pada nilai 3,5% sampai 5%, berarti keterangannya adalah cukup sehat. Nah, untuk peringkat keempat, jika berada pada nilai 5% sampai 8%, berarti keterangannya adalah kurang sehat. Nah, untuk peringkat yang kelima, jika lebih besar dari 8%, itu berarti tidak sehat. Nah, berdasarkan data yang telah kami peroleh dan kami analisis, membuktikan bahwasanya pada tahun 2013, Bank BNI Syariah mengalami predikat sangat sehat dengan nilai NPF gross-nya berada pada 1,86%. Nah, pada tahun 2014 juga mengalami predikat yang sama, yaitu sangat sehat karena memiliki nilai yang sama, yaitu 1,86%. Nah, selanjutnya mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020 berada pada predikat sangat sehat karena tidak melebihi dari 8%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah NPF Net BNI Syariah. NPF Net atau Non-Performing Financing adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi semakin tinggi NPF yang dimiliki oleh suatu bank, maka bank tersebut tergolong dalam kategori tidak sehat. Karena semakin tinggi NPF suatu bank akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh suatu bank. Nah, adapun bobot peringkat komposit komponen NPF net yaitu peringkat komposit 1 dengan kriteria 0,15% sampai dengan 2% tergolong dalam kategori sangat sehat. Peringkat komposit 2 dengan kriteria 2% sampai dengan 3,5% tergolong dalam kategori sehat. Peringkat komposit 3 dengan kriteria 3,5% sampai dengan 5% tergolong dalam kategori cukup sehat. Kemudian peringkat komposit 4 dengan kriteria 5% sampai dengan 8% tergolong dalam kategori kurang sehat. Kemudian peringkat komposit 5 dengan kriteria lebih besar dari 8% tergolong dalam kategori tidak sehat. Nah, adapun data yang kami peroleh dari NPF Net BNI Syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, yaitu pada tahun 2013 NPF Net BNI Syariah mencapai 1,13% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2014 NPF Net BNI Syariah mencapai 1,04% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2015 NPF Net BNI Syariah mencapai 1,46% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2016 NPF Net mencapai 1,64% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2017 NPF Net BNI Syariah mencapai 1,50% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2018 NPF Net BNI Syariah mencapai 1,52% dengan predikat sangat sehat. Tahun 2019 NPF Net BNI Syariah mencapai 1,44% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2020 NPF Net BNI Syariah
mencapai 1,30. Kemudian FDR atau Financing to Deposit Ratio. Financing to Deposit Ratio yaitu seberapa besar dana pihak ketiga atau bank syariah yang disalurkan untuk pembiayaan. Adapun rumus dari FDR ini yaitu total pembiayaan per total dana pihak ketiga atau deposito. Untuk itu, adapun bobot peringkat komposit komponen FDR yaitu peringkat komposit 1 dengan kriteria lebih kecil atau sama dengan 75% tergolong dalam kategori sangat sehat. Peringkat komposit 2 dengan kriteria 75% sampai dengan 85% tergolong dalam kategori sehat. Peringkat komposit 3 dengan kriteria 85% sampai dengan 100% tergolong dalam kategori cukup sehat. Peringkat komposit 4 dengan kriteria 100% sampai dengan 120% tergolong dalam kategori kurang sehat. Peringkat komposit 5 dengan kriteria lebih besar atau sama dengan 120% tergolong dalam kategori tidak sehat. Nah, untuk itu adapun data yang kami peroleh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 yaitu di tahun 2013 FDR BNI Syariah mencapai 97,86% dengan predikat cukup sehat. Tahun 2014 FDR BNI Syariah mencapai 92,60% dengan predikat cukup sehat. Tahun 2015 FDR BNI Syariah mencapai 91,94% dengan predikat sehat. Kemudian di tahun 2016 FDR BNI Syariah mencapai 84,57% dengan predikat sehat. Kemudian di tahun 2017 FDR BNI Syariah mencapai 80,21% dengan predikat sehat. Tahun 2018 FDR BNI Syariah mencapai 79,62% dengan predikat sehat. Kemudian di tahun 2019 FDR BNI Syariah mencapai 74,31% dengan predikat sangat sehat. Kemudian di tahun 2020 FDR BNI Syariah mencapai 68,75% dengan predikat sehat. BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional. BOPO merupakan hal saling berkaitan, di mana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam perbankan juga demikian, BOPO juga berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk itu, bank harus melakukan perbandingan antara jumlah biaya operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya. Di perbankan, pendapatan operasional yang didapatkan adalah bunga dari nasabahnya, sedangkan biaya operasionalnya adalah biaya bunga dari pihak ketiga. Tanpa pendapatan operasional, bank tidak akan berjalan dengan baik. Pendapatan operasional ini akan digunakan untuk membiayai beberapa biaya operasional, meningkatkan kinerja bank dan juga untuk modal. Bank tidak boleh selamanya bergantung jika dana yang dimiliki bank tidak seberapa besar. Pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank terdiri dari semua pendapatan dari kegiatan operasional langsung yang benar-benar sudah diterima. Pendapatan operasional tersebut bisa berupa hasil bunga, komisi, dan provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing, dan juga pendapatan lainnya. Pendapatan hasil bunga yang didapatkan merupakan pendapatan utama yang didapatkan dari hasil penyaluran dana bank kepada nasabah, pendapatan penanaman modal bank kepada nasabah. Untuk mencari BOPO, yaitu menggunakan rumus biaya operasional per pendapatan operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan bobot PK komponen BOPO, yaitu untuk peringkat komposit PK1 memiliki kriteria kurang dari 83% memiliki keterangan sangat sehat. Untuk peringkat komposit 2 atau PK2, kriteria 83% sampai kurang dari 85% keterangan sehat. Untuk PK3, 85% sampai kurang dari 87%
cukup sehat. PK4 87% sampai dengan kurang dari 89% kurang sehat. PK5 lebih dari 89% yaitu tidak sehat. Data BOPO BNI Syariah dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Di tahun 2013 yaitu senilai 88,11%, yaitu di predikat kurang sehat. Di tahun 2014 yaitu 89,80%, predikat kurang sehat. Di tahun 2015 yaitu 89,63%, predikat tidak sehat. Tahun 2016 yaitu 86,88%, predikat cukup sehat. Di tahun 2017 yaitu 87,62%, predikat kurang sehat. Di tahun 2018 yaitu 85,37%, yaitu cukup sehat. Di tahun 2019 yaitu 81,26%, yaitu predikat sangat sehat. Dan yang terakhir yaitu di tahun 2020 senilai 84,06%, yaitu predikat sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu capital structure atau total equity. Capital structure atau struktur modal adalah jumlah utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Struktur ini biasanya dinyatakan atau dipresentasikan oleh rasio utang terhadap ekuitas. Dengan kata lain, struktur modal digunakan sebagai alat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Jika digambarkan pada struktur modal, akan berkaitan erat dengan persamaan dasar akuntansi, di mana kapital sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan data capital structure dari tahun 2013 sampai tahun 2020 pada Bank BNI Syariah. Di tahun 2013 yaitu senilai 1.304.680.000. Di tahun 2014 senilai 190.000. Di tahun 2015 yaitu 2.216.000. Di tahun 2016 yaitu 2.487.000. Di tahun 2017 yaitu 3.807.000. Di tahun 2018 yaitu 4.242.000. Di tahun 2019 yaitu 4.735.000. Dan yang terakhir di tahun 2020 yaitu 459.900. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang net operating margin atau laba bersih. Nah, laba bersih ini merupakan salah satu rasio utama rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Nah, NOM ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dalam hal ini adalah dua, yaitu sisi sifat kompetitif bank dan sisi rentabilitas. Nah, adapun untuk mencari hasil dari net operating margin ini yaitu PO dikurang DBH dikurang BO per rata-rata aktiva produktif. Nah, pada bank syariah, terutama bank BNI, terdapat beberapa hal yang dikategorikan bahwasanya bank tersebut memiliki NOM atau laba bersih yang pada tahun per tahunnya itu mengalami perkembangan yang signifikan. Yang pertama itu pada tahun 2013, NOM mendapat nilai minus 0,80% yang berpredikatkan tidak sehat. Yang kedua pada tahun 2014, NOM berkisar 0,47% dan juga tidak sehat. Begitu juga pada tahun 2015 0,67% tidak sehat, 2016 0,01% tidak sehat, dan pada tahun 2017, 2018 sampai 2020 juga mendapati keterangan yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun-tahun tersebut di 10 tahun terakhir BNI Syariah memiliki net operating margin ataupun laba bersih yang tidak sehat. Kemudian ada return of asset. Menurut Arifuddin, return of asset merupakan salah satu kegunaan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva ataupun aset yang dimilikinya. Nah, ROA ini merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.
Kemudian adapun rumusnya yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Dari beberapa tahun terakhir, ROA pada Bank BNI Syariah mendapati predikat yang sehat. Hal ini dilihat dari tahun 2013 ROA mencapai 1,37%, 2014 1,27%, 2015 1,43%, dan seterusnya, di mana predikat-predikat tersebut dapat dikategorikan sehat. Maka dari itu, pada tahun-tahun belakangan ini, ROA mendapati predikatnya dalam hal return of asset dengan kategori sehat. Adapun yang terakhir adalah return of equity. Ini berkaitan dengan modal. Merupakan rasio pengambilan ekuitas dalam rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Return of equity ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal disetor. Pada Bank BNI Syariah, ROE mendapati keterangan yang naik turun, seperti pada tahun 2013, 14, 15, 16, 2017 sampai 2018 mengalami predikat yang cukup sehat, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan predikat sehat. Kemudian pada tahun 2020 menurun lagi, yaitu cukup sehat, sehingga dapat dikategorikan dari beberapa tahun terakhir ini predikat yang didapatkan pada return of equity Bank BNI Syariah mengalami predikat yang cukup sehat.